Baik, Shalom, selamat malam, sahabat Nusantara. Senang sekali di malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Persatuan Guru-Guru Sekolah Sahabat. Saya mau menyapa sahabat Nusantara yang ada. Selamat Hari Sabat untuk kita semua. Shalom. Shalom, Selamat Hari Sabat Pendetaku. Puji Tuhan, walaupun kita hanya bertemu melalui aplikasi media Zoom yang ada, tetapi saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Nusantara yang sementara tergabung malam hari ini, yang tidak mengaktifkan video Anda, saya percaya Anda dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, tersenyum ketika kita bertemu malam hari ini. Ya, puji Tuhan, sahabatku, orang-orang muda yang ada, tentunya kita yakin dan percaya bersama bahwa pertemuan kita di malam hari ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi kita bertemu malam hari ini semua adalah rencana Tuhan, agar supaya kita semua saling menguatkan, teristimewa sebagai anak-anak muda dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat, dan mendiskusikan atau di antara sahabat-sahabat ada yang menjadi guru sekolah sahabat, yang nantinya akan mampu menjelaskan pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang pekan ini untuk disampaikan pada besok di diskusi sekolah sahabat. Senang jumpa dengan Anda sekalian, sahabat Nusantara. Saya mau memperkenalkan diri, ya. Saya pendeta muda yang saat ini melayani di daerah Conference Kota Manado dan Provinsi Maluku Utara, dan saat ini saya melayani di wilayah Kota Manado. Dan puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator malam hari ini. Dan sebelum saya akan lanjut, sahabat Nusantara, ya, tujuan kita untuk bertemu malam hari ini yang pastinya adalah kita mendiskusikan, mempelajari akan satu topik pelajaran yang menarik sepanjang triwulan ini dan topik yang menarik untuk pekan ini, ya. Dan sebelum kita akan lanjut, apakah ada yang sakit malam hari ini, ya? Ada yang dalam keadaan sakit ataupun yang ada dalam keadaan insoman, ya, atau ya isolasi mandiri dan lain sebagainya. Ada mungkin yang dalam keadaan kurang enak badan. Ada yang akan memberikan kesaksian atau usulan doa untuk kita doakan malam hari ini. Ya, saya pendeta, ayah saya tolong didoakan lagi isoman. Oh ya, oke. Ya, orang tua dari Saudara Arfan. Ada lagi sahabat Nusantara yang hadir malam hari ini, walaupun yang lain tidak menonaktifkan video, tapi saya percaya kita semua, ya puji Tuhan, ada juga yang sementara mengaktifkan ya videonya. Oke, ada lagi yang lain untuk kita doakan malam hari ini? Sahabat Nusantara yang ada. Saya juga senang ada sahabat saya, pendeta muda Andy Kalwela yang join malam hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita berdoa bersama-sama. Yora mungkin sepertinya ingin Ya, didoakan. ada yang Satu saja, sementara brother. mengangkat tangan ini. Oke, Satu tolong saja. doakan ini. Maaf tadi aku sorry ya, tolong doakan beberapa banyak orang yang mau pengen mendoakan. Tolong doakan beberapa minggu Satu ke saja, depan brother. akan ada acara wisuda untuk Ungklab. Semoga semua partisipan dapat hadir dan acara berjalan dengan lancar. Tolong didoakan dan tolong didoakan juga sama Taloli Pasiska, abang kakak sepupu perempuan saya yang mau berencana untuk mempunyai anak dan mendapatkan pekerjaan juga buat kalau Matalori, dan juga tolong didoakan para pemudi senusantara agar bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik sampai ke jenjang pernikahan. Dan Amin, amin. tadi pagi ini dari saudara Samuel Singgaon telah membuskan nafas terakhir pada hari kemarin, hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pada jam 8.40 pagi di Hotel Pitas
Kuala Lumpur, Malaysia. Akan dikebumikan besok pagi 30 Juli 2021 Jumat jam 10 pagi di tanah perkuburan KG Kibulu Pitas. Oke. Terima Terima kasih. kasih. Tolong untuk doanya. Jangan banyak-banyak, Saya bro. percaya Tuhan telah Pendetanya menjawab doa. lupa nanti. Kita semua Halo, selesai Brother Yora. kehendaknya. Anak Tuhan Oke, saja yang siap. dapat membalas doa kalian. Itu aja. Oke, terima Dan tolong kasih. doakan ini. Tolong Oke, Ya, silakan. mengingat waktu, karena waktu untuk Indonesia kawasan tengah ini sudah menunjukkan waktu jam 9 lewat, dan untuk wilayah Indonesia, waktu timur ini sudah jam 10 ya, jam 10 lewat. Ya, oke, mari kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini, di hari Sabat Tuhan yang suci, kami dapat dikumpulkan kembali dalam program dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara, khususnya dalam program diskusi Sekolah Sabat. Kami bersyukur malam hari ini ada kesaksian dari Saudara Arfan untuk mendoakan orang tuanya yang dalam keadaan sakit, yang saat ini yang ada di rumah. Tuhan berkati dalam proses penyembuhan, dan begitu pula usulan doa dari Saudara Yoram yang sudah mengusulkan untuk didoakan. Hamba-Mu yakin dan percaya, semua usulan doa yang telah disampaikan oleh sahabat kami Yoram dapat dijawab oleh Tuhan, dan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendiskusikan akan pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan karuniakan kami semua hikmat, Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti akan pelajaran malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sahabat Nusantara yang ada di malam hari ini yang tergabung di Zoom meeting ini, tentunya kita bertemu malam hari ini untuk mempelajari akan satu pelajaran Sekolah Sabat sepanjang triwulan ini yang sangat menarik. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya, apakah suara saya bisa kedengaran, saudara-saudara, sahabat Nusantara? Dan sebentar, apabila dari sahabat-sahabat Nusantara ada pertanyaan, ada tambahan, silakan untuk memberikan. Dan saya percaya juga di pertemuan kita di malam hari ini, banyak pendeta-pendeta muda, dan ada juga pendeta-pendeta senior, ya, senior kami yang bergabung malam hari ini yang mampu dan bisa memberikan tambahan dan jawaban dari setiap pertanyaan teman-teman sekalian. Dan menariknya adalah pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini sangat menyentuh akan kehidupan kita saat ini sebagai umat Tuhan. Dan tujuan persatuan guru-guru dan diskusi kita malam hari ini ada 3 poin penting yang telah di-share oleh pengurus PAGN, yaitu yang pertama adalah dapat mengaplikasikan pelajaran yang didapatkan, anak-anak muda dapat aktif berdiskusi ya besok di jemaatnya, dan guru-guru Sekolah Sabat dapat memimpin diskusi di kelasnya besok dengan satu tujuan, pelajaran yang sama. Baik, sahabat-sahabatku, sahabat Nusantara yang ada, izinkanlah saya untuk membagikan screen sebagai rangkuman pelajaran Sekolah Sabat kita di malam hari ini. Pelajaran yang saya akan bahas sepintas saja ya, menjadi rangkuman pelajaran yang indah malam hari ini. Tetapi izinkanlah saya untuk share screen ya. Share screen. Dan mungkin ada gangguan ya, atau bagaimana ya? Ada yang lagi share screen mungkin ya. Mungkin ada yang lagi share screen ya. Izinkan saya untuk share screen. Bisa, Pendeta. Oh, bisa ya? Bisa. Langsung share screen. Soalnya tidak bisa ini. Oh, begitu ya. Sudah? Ketua? Seharusnya sudah, kalau pendeta sudah co-host. Tapi tidak bisa ya. Tidak bisa ya, nggak ada pilihan pendeta ya.
Pendeta pakai device yang Bill Manado ini, pendeta. Iya. Tidak bisa ya, Ketua? Oh, ini yang share screen siapa ini? Nah, itu dia. Ya, mungkin di close dulu. Oke, silakan pendeta. Sudah bisa, oke. Sudah bisa ya? Iya. Oh, tidak bisa ya? Masih ya? Masih ada yang share. Oh, sudah ya? Sudah. Oke, sudah bisa, Ketua? Clear Sudah sekali. muncul? Sudah muncul ya? Iya. Oke. Nah, baik. Ini keluarga saya. Ya, saya sudah menikah. Supaya teman-teman sahabat Nusantara bisa mengenal. Apakah kelihatan, Ketua? Clear sekali. Oke, Jelas. ini istri dan anak-anak saya. Ya, jelas ya. Mirip siapa ini, saudara-saudara? Mirip saya ya. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Tujuan belajar kita malam hari ini adalah pertama, untuk kebutuhan kerohanian pribadi kita. Kedua, mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, mempraktekkan apa yang kita dapatkan dari pelajaran itu. Dan yang keempat, membagikan kabar baik kepada orang lain besok di diskusi sekolah sahabat ketika Anda ditunjuk untuk memimpin atau Anda adalah guru sekolah sahabat. Jadi saudara-saudara, sahabatku, sahabat Nusantara, guru-guru sekolah sahabat, ketika Anda mempraktekkan atau Anda menjadi guru, menyampaikan pelajaran, jangan Anda menunjukkan Anda itu hebat dalam teori. Ya, jadi benar-benar yang pertama adalah Anda mengerti bahwa pelajaran itu untuk Anda. Baru Anda mampu untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan, menyampaikan, mengajarkannya itu kepada orang lain, khususnya yang ada di kelas Anda. Mari kita lanjut. Dalam situasi dunia saat ini, dalam situasi pandemi COVID-19, ya, pelajaran ini, saudara-saudara, sangatlah penting sekali untuk kita pelajari akan pelajaran sepanjang triwulan ini yang berbicara tentang istirahat di dalam Kristus. Ya, situasi dunia, apalagi kami yang ada di bagian kota Manado, khususnya di bagian provinsi Sulawesi Utara, saat ini pandemi ini sementara mewabah dan di mana-mana setiap jam saya dengar bertemu di jalan ada ambulans, ada orang mati, banyak yang mati setiap hari. Oleh karena pandemi COVID-19 yang sementara melanda dunia ini. Dengan keadaan kita secara pribadi dalam pergumulan masalah hidup kita, ditambah lagi dengan situasi pandemi, situasi dunia terhadap pandemi COVID-19 saat ini yang sementara mewabah di permukaan dunia, di wilayah kita, sehingga aktivitas kita terbatas dan lain sebagainya. Usaha hidup, bisnis kita, dalam pekerjaan, pendidikan, orang tua kita, ya, dipengaruhi oleh keadaan saat ini. Itulah sebabnya pelajaran kita pada pekan ini ya sangat menarik oleh karena judulnya adalah marilah kepadaku, kalau dalam bahasa Inggris come to me, dalam bahasa orang Manado ya, mohon maaf saya gunakan bahasa Manado karena saya orang Manado. Jadi mari jo datang Pak Tuhan. Ini menarik sahabat Nusantara yang ada. Pelajaran pekan ini sangatlah menarik oleh karena sangat mengena akan kehidupan saudara dan saya dalam situasi saat ini. Mengapa keadaan ini ada? Ya, letih lesu, beban berat yang kita hadapi. Oleh karena di dalam Kejadian 3:17-9, saya hanya ringkas saja, nanti sebentar kita akan berkembang di tambahan dan pertanyaan. Kejadian 3:17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu,
Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini menggambarkan situasi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Ya, saya mau membawa pelajaran ini untuk mengawalinya adalah kita harus mengerti kenapa manusia, kenapa saudara dan saya harus merasakan itu berbeban berat dan letih lesu. Kenapa? Oleh karena manusia melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan, manusia melanggar akan perintah Tuhan. Ini adalah akibat dosa. Dan manusia yang memilih untuk berdosa. Manusia yang memilih untuk mengalami setiap tantangan hidup di dunia. Dan pelajaran malam hari ini, atau pelajaran sepanjang pekan ini, mengangkat kita, mengangkat kerohanian kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, walaupun kita telah memilih untuk berdosa. Walaupun manusia yang Tuhan ciptakan pertama kali memilih untuk berdosa. Dan dampak dari dosa itu sampai kita saat ini dan sampai Tuhan datang. Itulah sebabnya, sahabat Nusantara, jangan pernah mengeluh ketika Anda mengalami masalah, beban berat, letih lesu di dunia yang berdosa ini. Karena inilah akibat dosa. Tetapi malam hari ini, pelajaran yang menarik akan kita pelajari bahwa Tuhan mengangkat kita, memanggil kita, mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya judulnya adalah Marilah Kepadaku. Realita letih lesu dan berbeban berat yang sering kali kita alami di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang muda, dalam status di keluarga sebagai anak, sebagai saudara, dalam status sosial. Seringkali kita diperhadapkan dengan masalah rumah tangga, masalah hubungan suami istri, masalah orang tua berdampak kepada anak-anak. Itulah sebabnya disebutkan dengan, saya ini broken home. Inilah masalah yang terjadi. Masalah sosial dalam kehidupan dengan tetangga, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Ada masalah-masalah yang kita alami. Oleh karena apa? Gambaran dosa. Gambaran manusia-manusia yang hidup dalam dosa. Berbeda yang satu, berbeda yang lain. Saya bersyukur oleh karena inisiatif dari anak-anak Tuhan membentuk pemuda Advent Gabungan Nusantara. Ya, kalau Anda melihat latar belakang background saya di awal slide saya, itu menggambarkan Welcome to Manado dan menggambarkan berwarna-warni. Itulah kota Tinutuan, kota Manado. Walaupun berbeda-beda, ya, tetapi disinilah terdapat keragaman sebagai manusia yang beragama dan beradat istiadat. Jadi kota Manado, sedikit promosi saja, kota Manado kota yang aman dan damai, ya, dalam soal beragama dan lain sebagainya. Sekarang realita letih lesu dan berbeban berat yang kita alami sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat. Kalau kita mau koneksikan dengan realita kehidupan kita saat ini, masalah pekerjaan, apalagi dalam pandemi ini, saudara-saudara, sahabatku, banyak yang di PHK, dikurangi akan karyawan. Mungkin ada di antara teman-teman yang di PHK saat ini atau diberhentikan oleh karena dampak dari COVID-19. Yang berikut masalah pergaulan. Dalam artian ini pacaran dan lain sebagainya. Soalnya sehubungan dengan pergaulan, ya. Saya bahas sehubungan pergaulan. Ya, di sini juga mencakup pacaran, ya. Seringkali galau, ya. Gaul, dari sini pergaulan, gaul. Di balik galau, ya. Jadi seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang anak muda, kita menghadapi masalah dalam pergaulan, masalah dalam pacaran, mencari pacar, pacar tidak setia, saya sudah cinta dia, ya. Tetapi karena inilah masalah yang terjadi, ya. Mungkin kalau mau curhat malam hari ini banyak yang rindu untuk curhat tentang pacaran dan lain sebagainya, ya. Dan masalah kesehatan ini yang sangat krusial saat ini oleh karena pandemi, ya. Yang tadinya orang jarang ke apotek, tapi sekarang oleh karena keadaan banyak yang ke apotek. Banyak juga yang cari kelapa muda, saudara-saudara, sahabat Nusantara.
banyak yang minum UC 1000 dan lain. Saya tidak mau promosi ya, saya tidak mau promosi. Tapi inilah realita yang terjadi. Manusia saat ini, umat-umat Tuhan saat ini krisis akan kesehatan. Ya, merasa bermasalah saat ini oleh karena virus COVID-19. Masalah harta yang saat ini sementara mungkin di antara sahabat merasakan masalah harta atau materi. Ya, kenapa saya sentil ini? Karena kalau Anda memiliki orang tua memiliki harta yang banyak, ketika orang tua Anda mati, ya, dan tidak membagi harta itu, maka jadi masalah dengan kakak beradik, dengan saudara Anda. Ya, masalah dengan materi, keuangan, ya, ketika Anda tidak ada sesuatu untuk membeli beras, membeli makanan, ya, ketika Anda merantau di tempat bukan wilayah Anda mengalami masalah soal materi dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita seringkali stres, depresi, ya, merasa letih lesu dan berbeban berat. Dan yang terakhir adalah yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat adalah masalah dosa kesayangan kita. Baik, saya lanjut saja. Dan itu mempengaruhi mental atau sikap kita sebagai orang Kristen. Dengan setiap masalah, beban yang ada, beban berat yang kita alami sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, seringkali mempengaruhi mental atau sikap kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita berkata, di manakah Tuhan itu? Tuhan tidak ada, ya. Tuhan tidak menolong saudara dan saya. Tetapi inilah pelajaran penting malam hari ini yang mengajak kita, menguatkan kita, pentingnya kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengajak kita datang kepada Tuhan. Baik, mari kita lebih masuk lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Mohon maaf, Ketua. Apakah waktu sudah habis, Ketua? Saya akan percepat saja. Masih ada berapa menit ini? Oke. Masih banyak. Silakan. Ayat tema pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini, apakah saya salah ini? Saya ada tambah ayat 27. Ya. Oleh karena ini ada sebuah keterikatan, ada kaitan antara ayat 27 dan ayat 28. Ya. Saya mau memberikan penekanan di sini. Ketika Anda menyampaikan nanti esok di diskusi, jangan lupa saudara-saudara, Anda harus bahas ini. Ya. Anda harus jelaskan baik-baik ini. Ya. Ayat tema Matius 11 ayat 28, tetapi saya tampilkan dengan ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku. Oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh Allah di sorga. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saya beri tanda merah di sini, sahabat Nusantara. Siapakah ini? Ini adalah orang Kristen. Ini ditujukan kepada saudara dan saya. Orang yang kepadanya anak itu siapa? Yesus berkenan menyatakannya. Dan jelas Yesus sudah menyatakannya kepada kita umat yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat konteks ini berbicara tentang bagaimana kerinduan Yesus kepada orang-orang yang sudah percaya akan Yesus, akan Tuhan, akan rencana kedatangan. Dan di sini Yesus mau jelaskan kepada pengikut Yesus, dalam arti ini adalah murid-murid Yesus, dan kepada orang-orang yang sangat-sangat berpengaruh dalam keagamaan di zaman Yesus. Ya, Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28 yang menjadi ayat tema, marilah kepadaku. Yesus sementara meyakinkan mereka bahwa akulah Tuhan, akulah juru selamat. Marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji yang Yesus sampaikan. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, janji Yesus, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita lanjut. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata letih, lesu, yang pertama tidak berdaya sama sekali karena kelelahan, ya, teramat penat. Beban berat, beban yang berat, ya. Barang yang berat. Bagaimana kalau sahabat mengangkat barang yang berat sekali yang tidak bisa kita angkat? Ya. Dan kuk
di sini pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini menyentil juga tentang kuk. Kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban itu. Mari kita lanjut. Ya, kita lanjut pelajaran kita pada pekan ini, ya. Sahabat Nusantara. Ya. Sahabat Nusantara, pelajaran penting yang pertama dari pelajaran kita sepanjang pekan ini bahwa tugas Yesus memberikan solusi. Itu terdapat dalam pelajaran hari Minggu. Tugas Yesus, dia datang untuk memberikan solusi terhadap keadaan dunia yang berdosa. Dia membuat mujizat. Dia menunjukkan kepada orang bahwa dia adalah juru selamat. Mencari yang hilang, merendahkan dirinya sebagai Allah menjadi manusia, ya. Sahabat Nusantara yang diberkati Tuhan, sungguh menarik saya mau katakan pelajaran kita akan malam atau pekan ini. Yesus sementara meyakinkan kita saat ini, ya. Yesus sementara meyakinkan kita saat ini dalam pelajaran sekolah sahabat bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Buktinya apa? Buktinya apa agar supaya kita dapat percaya kepada Tuhan? Buktinya Yesus membuat mujizat, dan ini yang terjadi dalam konteks pelajaran ini. Yesus mencari yang hilang. Dia merendahkan dirinya, dia dihina saat itu. Ya. Pelajaran malam hari ini pertama adalah Yesus sementara meyakinkan kita saat ini bahwa Yesus mampu memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mengambil kuknya dan belajar dari Yesus. Ini menarik, saudara, sahabat Nusantara, ya. Mengambil kuknya dan belajar dari Yesus. Kuknya adalah merupakan metafora. Mohon maaf saya salah ketik di sini. Metafora yang menggambarkan tujuan yang bersatu. Kita tidak membawa kuknya, kita pasang kuknya padanya karena kuknya enak dan ringan. Belajar daripada Yesus. Kalau kita belajar pada Yesus, berarti kita adalah murid-murid Yesus. Ya, ketaatan dan komitmen adalah karakteristik pemuridan. Itu ada di pelajaran hari Senin. Kalau Anda mempelajari, saya tidak akan mencantumkan banyak-banyak karena ini PowerPoint. Jadi poin-poin penting saja yang saya rindu untuk sampaikan kepada sahabat Nusantara. Ya, mengambil kuknya dan belajar dari Yesus. Oleh karena apa? Kuknya adalah merupakan metafora yang menggambarkan tujuan yang bersatu. Ya, kita tidak membawa kuknya, kita dipasang kuk padanya. Kita dipasang kuk padanya karena kuknya enak dan ringan. Yang selanjutnya, sahabatku, karakteristik Yesus dalam satu tujuan. Saya ketik lagi, dalam satu tujuan. Ya, lemah lembut adalah kualitas yang diremehkan saat ini. Kerendahan hati ditertawakan. Media sosial telah mengajarkan kita untuk memperhatikan yang lantang, yang berisik, aneh, dan liar. Sungguh banyak standar dunia yang sangat bertentangan dengan apa yang dianggap penting dan berharga oleh Allah. Ya, suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran, melainkan atas kemurnian maksud. Anda boleh baca dalam pelajaran hari Selasa itu, sahabat Nusantara. Ya, kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Ada kutipannya di pelajaran hari Selasa. Saya lanjut saja. Dalam perjanjian baru, Yesus sering digambarkan sebagai Musa yang kedua. Dia berbicara dari gunung ketika dia menyebarkan prinsip-prinsip kerajaannya. Dia memberi orang banyak makanan ajaib, menggambarkan Musa sebagai lemah lembut, ya.
Orang-orang yang menyaksikan pemberian makanan 5.000 orang berseru dengan heran, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, kerendahan hati dan kelembutan Yesus jelas menggantikan Musa. Bagaimanapun dia adalah juru selamat ilahi kita. Sebaliknya, kita membutuhkan seorang juru selamat yang dapat menggantikan kita, ya. Bukan hanya sebagai pengantara tetapi sebagai pengganti kita. Pengantaraan itu penting, tetapi hanya Allah yang tergantung di kayu salib sebagai pemikul dosa kita, sebagai Dia yang membayar dalam dirinya sendiri hukuman bagi dosa kita, yang dapat menyelamatkan kita dari konsekuensi hukum yang akan dibawa oleh dosa-dosa kita dengan adil kepada kita. Inilah sebabnya, betapapun hebatnya teladan Yesus bagi kita, semuanya tidak akan ada artinya tanpa salib kebangkitan. Luar biasa karakteristik Yesus dalam satu tujuan, untuk mau saudara dan saya agar supaya selamat. Saya lanjut, ya. Kuk enak dan kuk perbudakan. Ini pelajaran yang sangat penting malam hari ini. Oleh karena kita harus memaknai akan pelajaran malam hari ini, ya. Istilah Yunani yang terjemahkan sebagai enak, ya, dalam New King James Version, dalam Matius 11 ayat 30 juga dapat diterjemahkan sebagai baik, menyenangkan, bermanfaat, dan murah hati. Banyak orang di sekitar kita menganggap hukum Allah berat sebelah, sulit untuk dipatuhi, dan kadang-kadang tidak relevan. Ya, ini pelajaran malam hari ini, sahabatku, sahabat Nusantara, sangat menarik. Ya, berbicara tentang kuk itu berbicara tentang hukum Tuhan, berbicara tentang petunjuk yang Tuhan berikan buat kita. Ini ada sebuah gambaran, ya. Memang kalau kita tidak menikmati akan kuk yang dalam konteks pelajaran kita malam hari ini, maka kita akan merasa bahwa kuk itu sebagai seperti memperbudak kita. Tetapi kuk yang Tuhan maksudkan malam hari ini adalah kuk yang enak, sahabatku. Kuk yang enak, ya. Memang kalau kita mau mengikuti, menuruti akan firman Tuhan, artinya kuk yang dimaksudkan malam hari ini adalah kuknya enak. Yang menjadi beban yang menjadi masalah dalam penurutan itu adalah kita tidak mau menuruti akan semua itu, ya. Oleh karena kita masih terbuai dengan keadaan masalah beban yang ada, ya. Ini ada sebuah gambaran, ilustrasi yang ada. Orang tua selalu ingat saat ketika anak mereka mengambil langkah pertama. Ini kalau ada di antara sahabat sudah ada anak, pasti tahu ini. Orang tua selalu ingat saat ketika anak mereka mengambil langkah pertama. Langkah pertama yang goyah diikuti oleh langkah kedua yang bersifat percobaan. Ini berbicara tentang anak-anak yang baru belajar berjalan. Ketika mereka berjalan, mereka masih tersandung, jatuh, dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah beranjak besar, mereka sudah tahu berjalan, maka ya orang tua sudah tidak lagi merasa khawatir oleh karena mereka sudah tahu ya berjalan. Begitu pula dengan kita memaknai kuk yang enak dari Tuhan. Ya. Kalau kita menikmati kuk itu sangat enak, Saudara. Karena itu dapat memberikan kelegaan dalam hidup kita sebagai manusia. Di sini juga disinggung tentang Paulus menulis, ya, supaya kita merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya. Kita lanjut saja, mengingat waktu, bebanku pun ringan. Ya, ini sudah pelajaran hari Kamis, ya. Bebanku pun ringan, ya. Ketika Yesus memberitahu kita bahwa bebannya ringan, Dia ingin mengingatkan kita bahwa kita dapat mengandalkannya, pembawa beban terakhir. Di sini, di pelajaran hari Kamis, mengajak saudara dan saya mengerti bahwa kita sangat membutuhkan Yesus. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Karena Dialah yang akan sanggup memberikan kita kelepasan, kelegaan, keselamatan
yang di dalam kehidupan kita saat ini, di dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan beban berat, ya, masalah yang kita hadapi. Tapi Tuhan mengajak kita malam hari ini, jadilah umat Tuhan yang benar-benar umat Tuhan, yang setia, beriman, percaya, dan menurut kepada Tuhan. Maka setiap pergumulan kita, setiap beban kita, dengan ringan, dengan langkah yang ringan kita dapat datang kepada Tuhan, dengan penuh damai dan sukacita, menyampaikan semuanya kepada Tuhan, memberikan masalah yang kita alami itu kepada Tuhan, beban berat kita kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup memberikan apa? Kelepasan kepada kita. Intinya di sini, prinsip utama pelajaran malam hari adalah marilah kita menurut dan percaya kepada Tuhan. Baik, sahabat Nusantara, ya, mungkin ada tambahan atau pertanyaan, ya. Pertanyaan saya berikan kesempatan karena mengingat waktu juga, ya, sudah semakin larut. Silakan, ada pertanyaan, dan juga nanti sebentar akan dijawab oleh sahabat-sahabat pendeta muda maupun senior-senior yang ada malam hari ini. Silakan, sahabat-sahabat Nusantara yang rindu untuk bertanya sehubungan dengan pelajaran kita pada pekan ini, ya. Jangan bertanya pekan yang lalu atau pekan yang akan datang. Mari kita fokus kepada pelajaran pekan ini. Silakan. Silakan sahabat Nusantara, ada yang mau bertanya yang belum jelas? Oleh karena banyak yang saya potong-potong, saya tidak jelaskan. Saya percayakan saudara-saudara sudah belajar, jadi saya hanya mengambil intisari-intisarinya. Silakan, ada yang pertanyaan atau tambahan? Ya, Pendeta, Ya, luar biasa pelajaran yang disampaikan tadi. Tapi mungkin kita dengarkan satu puisi dulu oke, siap. yang akan dibawakan oleh dari PA Komala. Yang mana? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji yang luar biasa diberikan kepada kita. Yesus tahu beban kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Mari singkirkan beban pribadi. Ambil beban dari Yesus. Karena beban yang diberinya ringan. Dengan berpeluh manusia cari makanannya. Tapi Yesus akan berikan kelegaan. Perlu pahami dengan baik konteks spesifik setiap perkataan Yesus Kristus.
Yesus mengancam kota Galilea, tetapi saat yang sama Yesus bergaul dengan orang-orang yang salah dan tawarkan pengampunan. Manusia tak punya kemampuan untuk tangani bebannya sendiri. Tuhan tawarkan istirahat yang sejati. Tuhan mengundang kita. Marilah. Artinya, serahkan kendalinya kepadanya. Karena penyerahan ini hal sulit bagi kita. Keputusan kita diperlukan untuk datang kepada Yesus. Setelah undangan, marilah, dua keharusan lainnya, pikulah dan belajarlah. Hub berarti patuh kepada kesatuan dan kealahan. Dan terima tugas yang Tuhan berikan. Dan bawa berkat di lingkungan kita. Membagikan kabar baik, keselamatan kepada siapa saja. Belajarlah menjadi murid Yesus. Dan belajar dari Dia dalam ketaatan dan komitmen sebagai murid Yesus. Yesus telah berikan kemenangan kepada kita dengan kematiannya di kayu salib. Dan kita bisa jadi dutanya. Motif kita dalam mengikut Yesus perlu perubahan. Jika kita dapat pahami bahwa kuknya enak dan bebannya ringan. Lemah lembut dan rendah hati. Nilai hidup yang dianggap rendah. Standar kehidupan dunia sekarang adalah yang lantang, rebut, aneh, dan liar. Pengetahuan akan kebenaran perlukan kesederhanaan iman, tulus, dan ketaatan. Dan kerendahan hati bahwa Roh Tuhan dapat beri pengertian yang limpah tentang kebenaran. Yesus teladan lemah lembut dan rendah hati. Yesus sebagai Musa kedua yang wujudkan kerendahan hati dan lemah lembut. Yesus adalah juru selamat manusia. Kita belajar dari Musa, tetapi keselamatan didapatkan dari Yesus Kristus. Yesus bukan hanya sebagai pengantara, tapi juga pengganti. Yesus adalah pelengkap, tapi tanpa salib, keselamatan tidak akan ada. Istilah Yudaisme adalah hukum dan beban berat untuk dijalankan. Dalam istilah Yunani, enak dan baik, menyenangkan, bermanfaat, dan murah hati. Banyak pendapat hukum Tuhan berat, sulit untuk dipatuhi, dan sudah tak relevan. Seperti seorang anak baru belajar berjalan, jatuh bangun, hingga akhirnya bisa jaga keseimbangannya untuk berjalan. Berjalan bersama Yesus mungkin bisa tersandung, tetapi selalu baik dan benar untuk dilakukan. Walaupun jatuh, kita dapat bangun dan terus berjalan bersamanya. Keselamatan kita sudah terjamin, tidak didasarkan hukum, tetapi kebenaran Kristus yang meliputi kita. Dapatkan istirahat sejati
dan kebebasan. Yesus berkata, sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Musa dengan saham fitur untuk membangun struktur sehingga bebannya bisa dibagikan kepada orang lain. Yesus ingin untuk ringankan beban kita karena Dia pembawa beban terakhir, sehingga tubuh kita diberi kekuatan untuk bawa beban yang ada. Semua orang bawa beban dan kita perlu menolong mereka dengan lemah lembut, saling menanggung beban, sehingga kita dapat melihat anugerah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Berbagi beban kegiatan rohani yang butuh kelembutan dan hasilkan belas kasihan. Hai umat Tuhan, kita alami kesukaran dan tak punya kekuatan dalam beban kehidupan, pekerjaan, ujian, dan godaan. Ini berarti bukan pikul kuk Yesus, tapi kuk guru orang lain. Jika hati kita ada roh Allah karena iman, maka perhatian kesungguhan dan pelayanan kita akan tumbuh alami. Kita akan dapatkan istirahat dalam kasih-Nya. Tak ada satupun yang dapat puji diri sendiri atas pekerjaan baik kita. Allah akan menerima setiap orang yang datang padanya. Juru selamat yang disalibkan bawa keyakinan, rasa aman selamanya. Setiap beban akan ringan karena kuk yang dikenakannya enak. Tanggung jawab jadi kegembiraan dan pengorbanan jadi kesenangan. Jalan yang gelap menjadi cerah dengan sinar matahari kebenaran. Terima kasih. Memberkati pemuda-pemudi Advent Gabungan Nusantara. Baik, terima kasih sahabat ya yang sudah membacakan puisi, dan saya percaya itu juga sudah menjadi rangkuman dan kesimpulan pelajaran kita malam hari ini ya. Puji Tuhan. Dan silakan sahabat Nusantara, ada yang pertanyaan, ada tambahan, mari orang saling menguatkan, mari kita semua saling menguatkan ya, satu dengan yang lain malam hari ini. Silakan apabila ada pertanyaan tambahan ya. Saya berikan kesempatan, ada Pendeta Endi Kalwela, ada Pendeta Aksi Loluluan, ini sahabat saya dari Unclub. Saya tidak tahu juga ada pendeta yang lain, mungkin sahabat Nusantara dapat menyebutkan pendeta-pendeta yang hadir malam hari ini. Mungkin ada pendeta senior, ya, direktur yang hadir, silakan. Mungkin juga ada ya dengan akun yang lain yang menjadi ada pendeta mungkin saya belum kenal, mungkin nanti diarahkan oleh Saudara Arfan. Silakan Saudara Arfan. Mungkin ada pertanyaan, sahabat Nusantara boleh angkat angkat tangan ya, tapi dalam bentuk apa itu? Oh ada ya, Saudara Yoram ini, Saudara Yoram. Silakan Saudara Yoram. Mungkin ada 1, 2, 3 atau 5 pertanyaan, ya silakan. Atau ada 1, 2, 3, 4, 5 tambahan. Ya, silakan. Boleh aktifkan. Ya, silakan saudara atau sahabat kami, sahabat Nusantara. Terima kasih kepada buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi gini, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada.
Matius 11 ayat 9, "Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan Mohon rendah maaf, hati." Saudara Yoram, ini tambahan Oh, atau iya. pertanyaan? Tambahan. Oke, praise the Lord. Ya, oke. Oke. Jadi gini, Matius 11 ayat 29, mohon maaf. "Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Apa itu letih, lesu, dan berbeban berat menurut saudara? Letih, lesu, dan berbeban berat adalah keadaan tanpa semana, kuwati, tidak ada pengharapan, letih lesu oleh persoalan hidup kita, serta beban dosa kita. Marilah kepadaku. Itu artinya apa? Marilah berarti undangan. Undangan untuk meletakkan beban kita. Undangan untuk berserah padanya. Tidak menanggung beban itu sendiri dengan benar-benar berserah kepadanya. Bagaimana caranya menerima undangannya? Di sini ada 3 hal yang harus dilakukan untuk orang percaya dalam menerima undangan. Satu, milikilah keintiman. Host nanti dulu. Oke, terima kasih. Oke, jadi milikilah keintiman dengan Tuhan. Dengan rutin melakukan saat teduh yang berkualitas, datang dengan hati yang benar-benar mau berubah. Datang dengan hati-hati yang benar, rindu akan Dia, akan hadirannya. Dalam setiap saat teduh, minta hati yang rindu dan haus akan hadirannya. Saat berdoa, sampaikan semuanya yang kita rasakan pada Tuhan. Kesedihan kita, semua isi hati kita, kemarahan kita, ketidakadilan yang kita rasakan. Lalu berserahlah, yang artinya kita tidak akan khawatir, tidak akan memikirkan sampai stres permasalahan kita. Kita tidak akan menimpa beban masalah dalam hati. Kita percayakan pada Tuhan. Bagian kita hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan usaha terbaik kita. Seperti bersukacita, mengucap syukur, berdoa. Percayakan pada Tuhan hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan atau kendalikan. Tuhan adalah pemegang masa depanku. Seperti dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, guys, kita memuji Tuhan dengan lagu dengan segenap hati. Bernyanyilah dengan segenap hati, dengan benar-benar merasakan apa yang kita nyanyikan. Bukan di mulut saja, tapi dari hati kita. Rasakan dengan hati apa yang kita nyanyikan. Apa yang benar-benar kita rasakan itu kita sampaikan kepadanya. Sehingga dalam bernyanyi juga akan ada kelegaan. Nyanyian itu adalah doa hadiran Tuhan akan ada dalam setiap nyanyian yang dilakukan dari hati. Mungkin itu saja Pak Pendeta, Tuhan. Oke, terima kasih Saudara Yoram, ya. Dan sebentar nantinya apabila teman-teman yang memberikan tambahan, langsung saja to the point saja ya. Langsung saja intinya apa, ya. Supaya contoh, kita semua harus begini ya, supaya lebih mengena tentang praktek ya dalam kehidupan kita sehubungan dengan pelajaran yang menarik malam hari ini. Silakan ada tambahan dari sahabat-sahabat pendeta muda maupun pendeta senior atau sahabat orang muda yang menghadapi masalah, ada special case yang terjadi dalam pergaulan, dalam keluarga, sedikit sharing dan kita akan mencari solusi sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Silakan. Dari perempuan, wanita yang hadir malam hari ini, mungkin ada yang rindu untuk bertanya, memberikan tambahan dari wanita-wanita yang hadir malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan, diberikan kesempatan. Setelah itu mungkin ada pria-pria yang akan memberikan pertanyaan atau tambahan. Dari pihak wanita dulu. Ya. Pihak wanita. Ada? Mungkin dari pihak wanita semua sudah jelas, ya. Mungkin dari pihak laki-laki atau pria yang hadir malam hari ini. Sebelum saya akan bertanya, sebelum saya akan berikan kesempatan kepada pendeta muda atau pendeta senior. Ada untuk pria-pria yang hadir malam hari ini yang
anak-anak muda, PAGN yang rindu memberikan tambahan atau pertanyaan? Ini ada dengan akun Marsha, ya, DKM. Oh, silakan langsung saja. Atau mau baca ya? Pertanyaannya adalah, ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih tambahan dari Marsha. Setiap kali kita letih lesu dan beban berat, kita mengingat 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, menarik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu tidak menanggungnya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan untuk tambahan yang sangat menguatkan kita malam hari ini. Oke, ada yang lain, sahabat Nusantara? Silakan mengaktifkan mikrofon Anda. Ya, Pendeta, menambahkan dengan statement yang dituliskan oleh saudari kita Marsha ya, dari DKM, dia memberikan satu ayat, dan juga ketika kita mengalami beban seperti yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kita harus membaca 1 Korintus 13. Ya, kalau dari saya dengan statement yang sama, kalau kita lihat kata marilah itu sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat, bahwa kita menyerahkan beban kita kepada yang mengajak. Yang mengajak di sini siapa? Tentunya dalam buku Matius ayat 11-12 adalah Yesus sendiri yang menuliskan kata ini, ya, yang dimana dituliskan dalam bahasa Yunani kalau kita melihat pelajaran sekolah Sabat kita, yang mengajak kepada kita tanpa ada opsional, apakah kita mau ikut atau tidak, tetapi satu bentuk ajakan bahwa kita serahkan semuanya beban kehidupan kita kepada Tuhan yang mengajak, yang memanggil kita, marilah. Nah, ini yang poin yang bisa saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Jadi intinya serahkan semua sama Tuhan karena Tuhan yang memanggil. Marilah. Artinya kalau kita panggil marilah, sini. Nganape apa ya kalau bahasa Madonya? Nganape beban biar kita yang handle. Ngana badiam jadi di situ, kira-kira seperti itu kan. Pendeta benar sebenarnya bahasa Manado. So boleh? Ya. Boleh, So, boleh, itu. boleh. Oke, Boleh. terima kasih Pendeta. Itu yang saya ingin maksudkan. Oke. Terima kasih Saudara Arfan. Ada lagi tambahan? Dari Marsha. Oh, sudah ya. Terima kasih Marsha. Ada lagi yang lain, sahabat Nusantara? Sebelum semua closing statement ini, Ketua, atau masih ada berapa jam lagi kita malam hari ini? Masih 17 menit. Oh, 17 menit. Oke. Saya berikan kesempatan kepada pendeta muda yang hadir malam hari ini. Ada pendeta Aksi Lololuan, pendeta Andy Kalwela, mungkin juga dengan akun Denny Setiawan ya. Pendeta muda ya, atau saya kurang kenal. Mungkin ya. Benar. Ya, benar pendeta muda. Oke, ada tambahan atau senior ya? Oke, Paulus Tampu Bolon. Paulus apa ini ya? Ya, shalom, selamat malam Pak Pendeta Billy. Oke, shalom, selamat malam. Pendeta Ya, Paulus. Mungkin kita perlu berdiskusi juga untuk mendapatkan aplikasi pelajaran kita di sini untuk mendapatkan prakteknya dalam sehari-hari. Iya, menarik. Kalau kita mempelajari sekolah Sabat kita 1 minggu ini, tentunya tadi sudah pendeta katakan jangan menjadi sebuah teori. Kenapa demikian? Karena jujur saja kita sebagai manusia pasti mempraktekkan hal ini datang kepada Tuhan ini berat. Menanggung beban sendiri itu berat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita belajar menjadi seorang Kristen yang mau menanggung beban dan datang kepada Kristus, bertahan di dalam segala pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, ya bagi kita teman-teman yang bekerja
bekerja atau berkuliah di luar yang Advent, tentu tantangan kerjaannya hari Sabat. Tentu Iya. tangan teman-teman yang berkuliah pun hari Sabat, kasih tugas, kasih laporan, kasih paper sama dosen atau ada yang bimbingan dan lain sebagainya. Ini sama-sama penting ini, antara hari Sabat atau tugas atau kerjaan berhadapan dengan bos. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita agar kita bisa sharing di sini? Marilah kepadaku ini bisa kita lakukan, menanggung beban kita untuk datang kepada Kristus di tengah pencobaan. Seperti ya contohnya tadi berhari Sabat. Mungkin masih banyak lagi cobaan-cobaan yang lain yang tidak bisa kita sampaikan di sini, tapi teman-teman tahu itu problemnya ada. Tapi Oke. bagaimana cara kita agar bisa datang? Mungkin Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Andy Kaluela bisa menanggapi akan pertanyaan tadi. Silakan. Silakan Pendeta Andy Kaluela. Pendeta Muda Aksi Lololuan. Ya, Pendeta Aksi. Silakan Pendeta Aksi. Pendeta Aksi. Aksi ya, silakan. Ya, Pendeta Aksi Lololuan. Bagaimana menanggapi sehubungan dengan ya pertanyaan tadi? Mungkin ada kesaksian juga atau menanggapi pertanyaan tadi. Silakan. Ada yang lain yang bisa menanggapi? Karena kita malam hari ini. Oke, boleh saya tambahin sedikit dari saya. Jadi gini, saya punya lagu nomor Sion 409, satu bait. Ku kan citakan kepada Yesus beban yang berat yang ku pikul. 25,000 per meal. Oke. Ku kan citakan kepada Yesus beban yang berat yang ku pikul. Kalau ku pernah Yesus menolong, Dia selalu menjagaku. Ku kan citakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan citakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Itu Baik, terjadi terima pada kasih. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintasi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi, saya gini, apa yang dimaksud dengan beban adalah sesuatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju. Supaya beban bukanlah dosa. Meski pada titik tertentu, beban itu bisa berubah menjadi dosa. Beban bisa berubah hobi yang mengikat. Bisa berubah rasa sakit hati, trauma, kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga atau pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan, dan lain-lain. Semua ini akan membuat kita sulit untuk melangkah maju, berjalan saja sulit, apalagi berlari. Dan jika kita biarkan berbagai belenggu beban ini memberatkan kita, lama-lama semuanya bisa membuat kita semakin parah dan lama-lama bisa menjadi dosa. Oleh karena itulah kita perlu melepaskan semua beban yang melintasi kita. Yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan equilibrium atau unnecessary weight. Kita bisa melepaskannya dengan meletakkan beban itu di kaki Yesus dan Dia akan segera menggantikannya dengan kelegaan. Sebab firman Tuhan berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Jadi, jika jika seorang pelari perlu menegakkan segala atribut dan aksesoris yang bisa memberatkan langkah mereka demi mencapai hasil terbaik, demikianlah pula kita harus mau menegakkan semua beban dan dosa agar kita bisa lari. Ada banyak yang keliru menilai bahwa ayat di atas hendak berbicara mengenai dosa.
saja. Tapi jika kita melihat baik-baik sekali lagi, di sana disebutkan bahwa faktor penghalang kita dalam memenangkan perlombaan iman bukan beban dosa, melainkan beban dan dosa. Keduanya tidak bergabung jadi satu karena merupakan dua faktor berbeda yang mampu melemahkan dan memberatkan kita. Dan salah satu Oke. yang ini Oke, brother. Brother, hanya apa Brother yang Yoram. menjadi awal dari renungan hari ini adalah berbagai beban Halo, Brother Yoram. dan Oke, terima kasih. Sangat menguatkan ya, Saudara Yoram. Ya, sangat menguatkan. Dan saya mau kembali kepada tambahan dari Pendeta Paulus tadi, di mana mari orang sharing, ya, mari orang sharing akan tantangan yang kita hadapi, khususnya sebagai anak-anak muda. Sebagaimana pelajaran yang menarik malam hari ini ketika kita mengalami beban atau masalah yang berat di dalam hidup kita sebagai anak-anak muda, diperhadapkan dengan masalah hari Sabat, ketika kita bekerja harus bekerja hari Sabat, dan mungkin juga ada permasalahan besar dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dalam status persahabatan atau berpacaran. Ya, mari kita semua mencari solusi-solusi yang terbaik sehubungan dengan pelajaran malam hari ini. Memang intinya adalah Tuhan mengajak orang, Yesus mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, ya. Tetapi kalau ini kita maknai hanya bersifat teori tanpa kita mempraktekkan semuanya ini, sia-sialah itu. Itulah sebabnya tambahan dari Pendeta Paulus tadi, mungkin ya kita semua ada case-case yang lain atau ada tambahan sehubungan dengan itu. Mari kita semua saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin ada tambahan juga dari sahabat-sahabat pendeta atau pendeta senior yang ada malam hari ini. Silakan, saya berikan kesempatan. Dan di sini juga ada tambahan di chattingan yang ada dari Martha Madeleine. Ya, berhati-hatilah ketika kita pergi kepada orang lain untuk menceritakan beban kita, karena kita bisa kecewa kepada manusia. Kita perlu terlebih dahulu berdoa supaya ditunjukkan orang yang tepat untuk menanggung beban kita. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ini juga pernah dialami oleh sahabat kita ya, Martha ya, akan case ini. Oke, terima kasih. Dari pelajaran sekolah sahabat kita malam hari ini, memang Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Dan kalau ya ada tambahan lagi, Saudara Yoram? Oh, tidak ada ya? Oke. Boleh tambahin sedikit lagi. Dan salah satu yang ini saya angkat hari ini, seperti Ya, hanya Brother apa yang Yoram. menjadi awal dari renungan pelajaran sekolah sahabat ini adalah berbagai beban dan dosa yang seringkali menghambat kita untuk bisa terus berlari di dalam baik. Oke, sesuai dengan chattingan ya. Terima kasih Saudara Yoram, sesuai dengan chattingan yang ada. Oke, good. Terima kasih ya, Saudara Yoram. Oke. Pertambahan juga dari sahabat kita Martha, pelajaran hari Kamis, kita harus belajar bahwa kita membutuhkan orang lain untuk berbagi beban kita. Ya, kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong, menanggung beban kita. Tetapi terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, setelah itu membagikan beban kita kepada orang lain. Memang realita yang terjadi adalah ketika kita menceritakan beban kita kepada orang lain, istilah orang Manado, ya, dinding bertelinga. Ini. Jadi, istilah orang Manado, Carlota. Ternyata orang ada percaya itu orang yang orang curhat, orang sampaikan permasalahan. Ya, tiba-tiba dia ceritakan kepada sahabat yang lain, dan sahabat yang lain menceritakan kepada orang yang lain. Ya, itulah sebabnya yang paling utama pelajaran ini menekankan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan memberikan kita kelepasan, itulah yang kita saksikan kepada orang lain, bahwa Tuhan itu sungguh baik, dan itu dapat menjadi suatu pekabaran yang hidup. Ya, kalau kita lebih mengutamakan orang lain, sahabat kita, orang tua atau siapapun yang akan kita ceritakan, wah, itu bahaya. Yang paling utama adalah Tuhan. Ya, yang paling utama adalah Tuhan. Oke, saya
sangat menarik dengan pertanyaan dari tambahan dari Pendeta Paulus tadi. Ya, mungkin ada case-case juga yang lain dari sahabat-sahabat atau ada Ada yang tambahan resen, dari Pendeta? Pendeta Paulus. Ada yang Silakan resen. Pendeta. Silakan. Ada yang Ya. ada yang resen, Pendeta. Oh ya, sorry, mohon maaf saya tidak kelihatan ini. Oh ya, Ada silakan. Pendeta Endik dan Ever. Oh ya, silakan Pendeta Endik dulu ya. Pendeta Endik. Suara saya kedengaran. Oh ya, Pendeta Endik dan Ever. Ya, sorry, mohon maaf saya tidak lihat. Silakan Pendeta Endik dulu. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran. Oh, tidak kedengaran ini Pendeta, mohon lebih dikuatkan suaranya Pendeta. Karena waktu diungkap Baik. Pendeta kan jago menyanyi, jadi suaranya merdu. Mohon dikuatkan. Baik, suara saya kedengaran ini. Oh, sudah sangat merdu Pendeta. Silakan Baik. Pendeta. Jangan begitu. Baik, saya mau sebelum saya tambahkan, saya mau tanggapi pertanyaan daripada teman Pendeta Paulus Nambolon yang mengenai bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi akan kata undangan marilah. Sebelum nanti Kak Edmund Situmorang tambahkan, saya tambahkan sedikit saja. Kalau kita lihat dari Matius 11 ayat yang ke-28, yaitu undangan marilah kepadaku semua yang dipilih su dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Latar belakang daripada ayat Matius 11 ayat 28 ini di mana Yesus menegur keras kepada kota-kota penting di Galilea yaitu Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Kita bisa lihat dalam Matius 11 ayat 20 sampai 24. Nah, di kota-kota ini Yesus banyak melakukan mujizatnya. Mereka menyaksikan kuasa Allah yang nyata di tengah-tengah mereka. Mereka keras kepala dan tidak mau bertobat, tidak mau mendengar. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang pemuda, orang Kristen menyikapi undangan Tuhan dengan kata marilah. Ada beberapa hal penting, poin penting bagi kita tanamkan adalah kita sebagai orang Kristen, mengapa kita perlu menyambut undangannya yang berkata marilah. Bagaimana kita menyikapi akan kata marilah. Yang pertama adalah undangan ini bukanlah opsional, ini merupakan persyarat untuk menemukan istirahat. Marilah berarti bahwa kita perlu menyerahkan kendali. Di masa ketika kita dapat dengan mudah mengendalikan banyak hal dalam hidup kita melalui telepon pintar kita dengan kepada Yesus, kita datang kepada Yesus bukanlah arah yang wajar. Bahkan bagi kebanyakan orang, penyerahan diri adalah bagian tersulit dalam kehidupan Kristen. Sebab Yesus adalah sumber damai kita, dia adalah mata air kekuatan kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus menyikapi kata undangan marilah. Suatu hal yang perlu kita sadari bahwa dia adalah mata air kekuatan kita. Hanya dia sanggup mengangkat beban kita. Dia sungguh satu-satunya yang sanggup membebaskan hukuman stres yang kerap kali kita alami. Saya teringat dalam nasihat hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Alpha and Omega jilid 5 halaman 353, dia bilang bahwa apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara kepada Allah. Jiwamu akan disalut ketahanan. Jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan. Lebih lemah dan tidak berdaya, engkau sadari dirimu lebih kuat, jadinya engkau dalam kekuatannya. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat dilemparkan kepada penanggung beban itu. Siapa penanggung beban kita? Adalah Yesus. Makanya bagaimana kita mau menyikapi undangan Allah? Marilah. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa kita ini tak berdaya. Kita ini lemah, kita ini kosong, kita ini butuh kekuatan dari Tuhan. Makanya ketika dia bilang marilah kepadaku, itu sebabnya karena Tuhan tahu, Tuhan sadar bahwa kita ini tanpa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saudara-saudara, sebagai orang Kristen dalam persoalan hidup, ketika tugas harus berhubungan dengan hari Sabat, pertentangan dihadapkan kepada kita, pilihan dihadapkan kepada kita, ada solusi yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Kak Edmund, silakan, mungkin mau tambahan. Kak Edmund, saya ada lihat senyum-senyum dari tadi. Oke, terima kasih Pastor Endik ya, tambahan yang sangat menguatkan. Saya langsung ke Brother Ever. Ya, silakan. Oke, shalom, selamat malam Pak Pendeta. Malam, shalom.
Iya, karena tadi dari Pak Pendeta Paulus tadi mengatakan mengarahnya ke diskusi ya. Tapi untuk pertanyaan itu mungkin lebih ke ini kesaksian pribadi saya, karena mungkin pergumulan, mungkin beban tentang bekerja di hari Sabat sebagai pekerja, mungkin itu pernah saya alami. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri, saya dari gereja Sibolga, Jemaat Sibolga dari Sumatera Utara. Sebelumnya saya dari luar ya, maksudnya saya dibaptis, saya tidak berasal dilahirkan dari Advent, dan saya sendiri yang masih Advent di keluarga. Dan saya baptisan 2013. Setelah saya baptisan, saya mencari pekerjaan itu susah mendapatkan pekerjaan yang libur Sabat. Tetapi setelah saya dibaptis, saya merantau ke luar daerah Sibolga, saya ke Kota Pekanbaru, dan saya di sana bekerjanya di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi saya bekerja kurang lebih 6 tahun di perusahaan, dan saya tidak bisa libur hari Sabat, dan saya bekerja pada hari Sabat. Tetapi di dalam benak saya, mungkin secara gereja, mungkin dari gereja Jemaat Sibolga menganggap saya itu sudah murtad, karena saya tidak pernah datang ke gereja lagi selama kurang lebih 6 tahun. Tetapi di dalam hati saya tidak ada keinginan untuk berniat melanggar Sabat, tetapi itu memang pergumulan buat saya. Saya mengakui bahwa saya menerima bahwa hari Sabat adalah hari suci yang benar yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan menjadi kesaksian saya bahwa saya di dalam hati saya menanamkan, Tuhan izinkan saya saat ini bekerja di tempat ini, tetapi saya juga berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar saya diberikan suatu saat kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa libur Sabat, atau mungkin Tuhan boleh izinkan saya punya pekerjaan sendiri sehingga saya boleh kembali berhari Sabat. Dan puji Tuhan, tepatnya tahun 2019 awal, saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman saya. Dari zona nyaman saya memutuskan untuk mencoba keluar dari tempat saya bekerja. Jadi saya merasa sekarang ya saya kembali ke gereja, dan mungkin jemaat menganggap, oh, ada domba yang hilang tapi pulang sendiri, tahu jalan pulang katanya. Tetapi menjadi pergumulan saya, Tuhan, ya kalau memang itu dosa yang saya perbuat selama 6 tahun itu, saya tidak ke gereja, tapi ya biarlah, saya akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tetapi satu hal, saya tetap mengimani bahwa hari Sabat yang benar adalah hari Sabat, hari Sabtu gitu. Dan selama 6 tahun itu saya juga tidak ke gereja hari Sabat, tetapi saya malah ke gereja hari Minggu. Tapi bukan untuk menguduskannya, tetapi untuk berbakti. Karena daripada saya semakin jauh dari Tuhan, saya tidak ke gereja, saya beribadah pada hari Minggu. Karena saya rindu juga mendengarkan firman Tuhan. Ketepatan di tempat saya beribadat, tempat saya bekerja tidak ada gereja yang dekat. Dan lagian saya juga tidak bisa libur Sabat. Mungkin yang menjadi kesaksian dari saya itu ya, saya membuat komitmen di dalam diri, suatu saat saya harus keluar dari zona nyaman saya, atau dari hal yang memikirkan hanya duniawi. Saya harus kembali untuk menguduskan hari Sabat. Saya harus kembali ke jalan yang Tuhan hendaki gitu. Dan saya minta kepada Tuhan, saya berikan solusi, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan saya solusi. 2 tahun ini saya memulai usaha kecil-kecilan, puji Tuhan, saya sudah bisa mengatur waktu saya sehingga saya bisa ke gereja setiap hari Sabat. Itu sih kesaksian dari saya. Puji Tuhan. Motivasi untuk yang bergumul untuk pekerjaan yang tidak bisa libur Sabat. Ya. Terima kasih ya, puji Tuhan, tambahan kesaksian yang sudah dialami oleh Saudara Evert Sendrato Sibolga ya. Terima kasih brother untuk kesaksian yang menguatkan. Semuanya indah pada waktunya ya. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia berikan jalan keluar yang terbaik. Asalkan kita benar-benar datang kepada Tuhan, menyampaikan semua pergumulan kita dan kerinduan kita. Selama kerinduan kita itu, pergumulan kita untuk hal yang terbaik untuk Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan itu. Ya. Dan di sini juga ada tambahan dari sahabat-sahabat kita yang ada di kolom chat ya. Kolom chat sini dari Saudara Barnes ya. Tuhan memberikan tawaran, tinggal bagaimana reaksi kita dalam menyambut tawaran dari Tuhan.
Dan terima kasih juga telah menambahkan ayat Alkitab yang diulangi kembali 1 Korintus 10 ayat 13 dari Edmund dengan akun Edmund. Dan ada juga tambahan dari sahabat kita dari daerah Misi Nusa Utara, Tafin. Kalau menurut saya tidak ada kompromi dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Baik, saya rasa diskusi kita sudah semakin asik malam hari ini karena banyak sahabat-sahabat juga telah menambahkan tambahan dan kesaksian. Ada juga yang lain, silakan. Sehubungan dengan bagaimana kita mengantisipasi atau sementara mengalami masalah berat yang kita hadapi saat ini. Silakan, ada pertanyaan atau tambahan dari sahabat-sahabat pendeta muda, pendeta yang ada. Nanti sebentar ada kesimpulan dari pendeta Wendell ya. Sebentar ada kesimpulan atau closing statement lah dari Pak Pendeta sebentar, dan sekaligus juga akan mendoakan kita sebentar semua. Oke, silakan. Ada juga tambahan dari sahabat-sahabat yang lain atau pertanyaan yang akan kita bahas malam hari ini sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita malam hari ini. Sepanjang pekan ini, marilah kepadaku. Silakan sahabat-sahabatku. Mungkin dari cewek-cewek dulu ada? Cewek tadi hanya melalui chattingan ya. Bisakah menampakkan wajah Anda di layar ya, supaya kami juga dapat mengenal yang mana, ya kan? Silakan ya. Sahabat-sahabat yang akan bertanya atau memberikan tambahan. Dan bagusnya tambahan ini sehubungan dengan case-case yang ada, ya. Ada? Kalau sudah tidak ada, bagaimana? Pengurus, Saudara Arfan, apakah kita akan closing malam hari ini? Ya, ya. Sudah Ya. mau closing atau? Jika sudah tidak ada, mungkin langsung di closing pendeta sama kesimpulan. Silakan. Oke, silakan Pendeta Wendell untuk memberikan kesimpulan dan aplikasi lah untuk pelajaran kita malam hari ini. Silakan, Sir. Baik, terima kasih Pendeta Bill. Luar biasa pembahasannya. Saya ikuti pembahasan-pembahasan dan juga tanya jawab yang luar biasa dan memberikan pengalaman-pengalaman. Baik, kalau seorang anak dia bermasalah, dia larinya ke siapa? Bapak atau mama? Ya, kebanyakan anak-anak itu larinya ke mama. Kalau tidak ada mamanya, dia ke bantal ya, menangis ya. Jadi tidak perlu diundang juga, dia sudah datang. Karena beban itu tidak bisa dia selesaikan sendiri. Kalau kita punya masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, ini juga bisa bagi pengalaman. Saudara pergi ke matahari terbenam. Pergi di laut, di pantai, lihatlah matahari terbenam. Saudara akan mendapatkan jawabannya di sana. Yang tidak mungkin orang lain bisa selesaikan, kita tidak bisa curhat sama orang lain, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelesaikan. Tapi kita bisa ke matahari terbenam. Saudara mau coba? Boleh, silakan. Pergilah ke matahari terbenam ketika kita memiliki masalah yang sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Nanti di sana saudara akan lihat, saudara tidak akan berbicara di sana, hanya melihat. Nanti di sana ada jawabannya. Di dalam Habakuk, ini tidak ada orang yang bisa selesaikan. Habakuk bisa menyelesaikan di dalam Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara, ini adalah persoalan pribadi, persoalan kita, case-case kita berbeda-beda, tapi ini adalah case yang tidak lagi ada jalan keluar. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, semuanya itu nol. Semuanya itu hancur. Tidak ada apa-apa. Ini menunjukkan bahwa kita tidak berdaya lagi. Kita tidak memiliki apa-apa lagi. Namun, ayat 18. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah, Ia menyelamatkan aku. Artinya apa ini? Serahkan segala sesuatu di tangan Tuhan. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya, dan kita tidak perlu banyak bertanya. Tuhan tahu yang terbaik. Kenapa Tuhan tidak selamatkan Yohanes Pembaptis keluar dari kurungan? Karena Tuhan tahu Yohanes mampu menghadapi. Sekalipun Yohanes kecewa, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak bisa selamatkan, keluarkan mereka dari perapian api? Tetap Tuhan izinkan mereka masuk dalam api. Tapi Tuhan izinkan mereka, di sanalah Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Justru yang menangis, setan menangis bukan karena mereka tidak terbakar. Tapi karena setan menangis. Karena kenapa 3 orang muda ini mau masuk ke dalam api. Tuhan tahu kita punya pergumulan. Masing-masing kita memiliki beban yang sukar untuk diselesaikan secara manusia. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, bicaralah kepadanya. Tuhan tahu yang terbaik untuk masing-masing kita. Dan beban itu kita serahkan kepada Dia. Tidak ada cara lain, hanya Tuhan yang tahu. Kita punya kebutuhan, terutama kita punya keselamatan. Tuhan berkati kita. Amin. Amin, Sir. Terima kasih, Sir Wendell, untuk kesimpulan tambahan yang luar biasa, yang kiranya kita semua yang hadir malam hari ini diberkati oleh pelajaran yang menarik malam hari ini, dan biarlah benar-benar ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, tetap kita akan kuat datang kepada Tuhan, dan selalu menuruti akan apa yang Tuhan inginkan. Dan mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan sesuai dengan Pendeta Wendell bilang tadi. Kita serahkanlah semua kepada Tuhan. Sebagaimana Mazmur 62:8, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Terima kasih. Kiranya pelajaran kita malam hari ini dapat kita semua maknai, dan kita semua dapat implementasikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk bergabung di dalam gereja Tuhan, kita bergabung dalam gereja masih Advent hari ke-7, bukan berarti juga kita lepas dari pencobaan. Ya, mari sahabat-sahabat kita, sahabat Nusantara yang ada, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, kita semua akan diselamatkan. Terima kasih Pendeta Wendell yang sudah memberikan kesimpulan, dan saat ini kita akan tutup akan pertemuan kita di malam hari ini, dan saya minta kesediaan dari Pendeta Wendell untuk mendoakannya. Silakan, Sir. Baik, kita satu dalam doa. Maha kasih Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Kami anak-anak muda, orang tua yang berjiwa muda, yang peduli kepada keselamatan orang lain, itu artinya kami peduli akan keselamatan pribadi kami. Kami telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat, kami boleh terapkan, praktekkan, jalankan secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat, secara masyarakat. Kami akan percaya pelajaran ini sangat penting, di mana kami harus bergantung kepada kuasa Tuhan. Tuhan mengajak kepada kami, bila mana ada beban-beban yang sulit, yang sukar untuk kami selesaikan, datanglah di kaki salib, datanglah di kaki Golgota. Lihat Golgota, di sana digantungkan anak Allah yang telah mengampuni dosa umat-umat manusia. Solusi yang tidak dapat diselesaikan secara akal, tapi itulah kasih Allah kepada dunia. Itulah datang anak Allah untuk menanggung segala dosa dari Adam sampai saat ini. Kami memiliki masalah-masalah secara pribadi yang sukar sulit untuk kami selesaikan secara matematika, secara logika, di luar kemampuan, secara ekonomi.
Tetapi Alkitab memberikan jawaban. Sekalipun kami nol, bahkan minus, Tuhan, kami tetap bersorak-sorai. Karena Tuhan tahu akan yang terbaik untuk masing-masing kami. Justru dengan hal yang kami hadapi ini, menjadi akil balik di dalam kehidupan kami. Untuk lebih dekat pada Tuhan. Lebih bergantung, lebih berserah pada Tuhan. Berkati semua orang muda dalam mata pencarian mereka. Mencari teman hidup mereka. Dalam persoalan pribadi mereka. Tuhan bantu dan tolong. Terutama mereka mencari teman hidup. Tuhan memberikan yang sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Saat ini kami akan istirahat. Tuhan jaga lindungi kami. Supaya kami boleh bangun oleh karena kuasa Roh Kudus membangunkan kami. Kami boleh beribadah, memuji dan besar nama Tuhan. Terima kasih jaga lindungi kami. Di saat pandemi yang sukar sulit kami deteksi ini. Hanya kuasa ilahi yang bisa mendeteksi ini. Terima kasih Tuhan dengar doa kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wendell yang sudah menutup dalam doa malam hari ini, dan biarlah pertemuan kita di malam hari ini dapat mendatangkan berkat yang indah. Selamat malam, selamat hari Sabat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sahabat, selamat malam. Selamat sahabat, selamat malam. Mungkin kita ambil gambar dulu, Pak Pendeta dan teman-teman. Bisa on cam? Silakan on cam. Ya, Pendeta Endik, Pendeta Paulus, Devina, Brother Barnes. Mari kita open cam. Ya. Oke. Kak Edmond, Kak Bernat, Kak Marta, semua ya, Kak Adrian, Rudita, Indomie pun juga ada di sini, Andre, Kak Wince. Ya, semua kita open cam. Mari untuk ya. Oke. Saya hitung. Ya, emoticon love-nya. Mari semua, sekali lagi. Open cam, Adrian, Rudita, Indomie, Andre, Wince. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Page kedua ya, tetap ya, sama karena tidak menentu ini. Tetap tahan. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua ya. Terima kasih. Mungkin pengumuman dulu. Ya. Levina, ada pengumuman? Oke. Terima kasih. Stay healthy dan jaga kesehatan sahabat-sahabat. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Salam sehat Pendeta Endik.
Kok tiba-tiba keputus? Iya benar keputus, kenapa ya? Mungkin jaringannya Bang Arfan, Kak Edmond.